Nah, sore ini Mas Adi mau bahas apa, Mas? Yang pasti itu untuk sisa stok 2024 yang bakal Sandi obral di bulan Januari sampai Februari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kenapa selamat sore ya? Walaupun pastinya teman-teman nonton video ini nggak pasti di sore hari ya, bisa jadi malam, pagi, atau kebanyakan emang malam dan pagi. Justru Sandi lihat di aplikasi YouTube Studio Sandi ya. Tapi emang Sandi bikin video ini tuh selalu di sore hari di dealer Sandi nih. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Sandi ucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi sore ini. Nah, yang belum kenal sama Sandi juga kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak percaya, Sandi unjukin sedikit-sedikit bagaimana besarnya parkiran mobil stok dealer Sandi ini di Citra Asri Buana Ciputat. Jadi, emang dealer Sandi ini tuh yang terbesar di Tangsel ya, karena parkiran stoknya aja ini menampung sekitar 100 unit dan bahkan lebih. Nah, di belakang pohon cemara itu masih ada lagi space untuk nambah stok mobil-mobil barunya dari Suzuki ya, mobil-mobil Suzuki pastinya. Nah, sore ini Mas Adi mau bahas apa, Mas? Yang pasti itu untuk sisa stok 2024 yang bakal Sandi obral di bulan Januari sampai Februari ini ya. Karena tugas Sandi itu menghabiskan unit 2024 yang totalnya itu di angka 150-an unit. Nah, ini tuh waktunya cuma 2 bulan tuh. Dan Sandi rasa nggak nyampe 2 bulan pasti habis. Karena apa? Karena kebetulan di Januari ini menjelang Lebaran ya pastinya. Dan menjelang nanti ada pameran IIMS. Itu adalah Indonesia International Motor Show. Jadi yang biasa diadain itu setahun sekali untuk IIMS itu tuh di G-Expo Kemayoran. Nah, itu pasti rame banget nanti jualan. Dan pastinya biasanya dealer Sandi itu di bulan IIMS itu lebih dari 100 unit untuk jualannya di bulan itu saja, berarti bulan depan di Februari. Nah, kebetulan juga Sandi nanti berkesempatan untuk jaga di IIMS 2025 ini. Jadi buat teman-teman yang ada rencana ya mau datang ke IIMS aja Mas, nanti Mas di Februari tanggal 13 sampai 23 itu ya. Bisa ketemu Sandi nanti di sana di Kemayoran ya. Langsung aja nanti ngobrol-ngobrol sama Sandi di Kemayoran. Langsung nego sama Sandi di tempat. Sandi kasih penawaran harga terbaik dan yang pastinya unitnya ready banyak karena dealer Sandi di Ciputat ya. Ready banyak untuk nik-nik 2024 ini. Ya udah kalau gitu selanjutnya Sandi mau bahas apa tentang nik 2024 yang masih ada di dealer Sandi. Jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke videonya. Yang pertama Sandi mau bahas itu ada ini nih, Sandi unjukin bahwa stok mayoritas yang ada di dealer Sandi ini ada XL7 dan R3 ya. Ini stok terbanyaknya untuk XL7 dan R3 itu masih banyak banget lah, di angka 100 unit di dealer Citra Asri Buana di Ciputat ini. Nah, tapi beberapa waktu lalu tuh Sandi banyak banget itu dapat info, apalagi dari calon-calon customer ya. Mas, katanya XL7 akan ada pembaharuan facelift yang major facelift gitu, yang jadi keren banget gitu. Tampangnya jadi mewah, jadi kelihatan mahal. Apakah benar Mas Sandi? Nah, Sandi konfirmasi di sini bahwa itu tuh hanya rekayasa AI aja ya teman-teman ya.
Jadi sebenarnya belum ada untuk major facelift dari XL7 itu belum ada. Jadi kalau teman-teman nunggu nih, saya nunggu NIK 2025 aja. Soalnya di internet udah banyak tuh kesebar desain-desain barunya XL7 yang mantep banget, lebih mantep dari yang sekarang gitu. Dan sayangnya itu saya dipastiin nggak ada desain itu ya. Semua itu hanya rekayasa saja. Jadi untuk NIK 2025 sih nggak jauh dari yang sekarang, yang NIK 2024 ini pasti nggak jauh berbeda untuk modelnya. Dan kenapa Sandi harus push untuk penjualan di 2024, NIK 2024 maksudnya? Karena pasti nanti untuk NIK 2025 dengan barang yang mirip-mirip saja itu harganya udah ada kenaikan gitu. Jadi untuk dealer Sandi ini diprediksi NIK 2025 akan masuk di bulan-bulan Maret atau April. Nah itu pasti untuk harganya udah ada kenaikan harga ya teman-teman ya. Bisa dimanfaatin untuk, makanya Sandi push itu bisa dimanfaatin untuk beli NIK 2024 aja karena pasti harganya masih lebih terjangkau. Dan apalagi buat teman-teman yang KTP-nya di luar DKI, yaitu dari Jabar dan Jabar dan Banten berarti ya. Maksudnya selain DKI kan ada Tangsel, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Karawang ya kan, sampai ke Purwakarta plat BATF itu selain DKI itu masih ada penundaan pajak option untuk mobil barunya, untuk BBNKB ya. Itu belum ada penambahan yang signifikan yang di angka 66% itu. Makanya teman-teman manfaatin secepatnya juga. Sandi push sebelum Februari ya. Sebelum akhir Februari teman-teman udah beli ini mobil-mobil baru dari Suzuki selama belum diterapkannya option pajak tadi. Selanjutnya selain masalah option pajak dan harga baru untuk NIK 2025, apa sih Mas yang buat kita harus buru-buru beli nih sebelum bulan Februari berlalu gitu ya? Yang pastinya ya untuk kepentingan nanti di hari Lebaran ya. Karena Lebaran dengan mobil baru itu pasti udah jadi cita-cita banyak orang, apalagi dengan mobil baru sekeren XL7 ini. Dan harganya masih sangat terjangkau ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu nih, di depan Sandi ini ada XL7 Zeta. Ini unit yang sangat Sandi rekomendasikan ke banyak customer Sandi. Kalau ada yang nanya tuh, Mas saya butuh mobil 3 baris 7 penumpang, bahkan ini bisa 8 ya, karena ini tuh gede banget XL7. Sandi selalu merekomendasikan yang pertama adalah XL7 Zeta, yaitu adalah XL7 varian paling basic. Jadi belum smart hybrid dan belum keyless entry, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya ya dia sudah dapat semua dibanding Beta dan Alfa ya. Maksudnya udah dapat kenyamanan, udah dapat kelegaan kabin, udah dapat kehematan bahan bakar, spare part dan sebagainya itu sama persis. Yang membedakan hanya sedikit. Ya tadi Sandi bilang, yaitu di baterai hybrid dan keyless entry memang dia belum punya, tapi harganya teman-teman selisihnya itu lumayan banyak. Kalau kita bandingin dengan sebelahnya ini yang warna putih ini adalah XL7 Beta, yaitu tipe tengahnya. Selisih antara Zeta ke Beta itu di angka 28 juta. Itu lumayan banget kan, 28 juta teman-teman udah bisa pakai buat apa itu, buat Lebaran, buat banyak hal lah. Jadi teman-teman yang nggak terlalu butuh hybrid atau keyless entry di Beta ya, Beta udah hybrid dan keyless entry, yang nggak terlalu butuh itu bisa mempertimbangkan untuk ngambil XL7 Zeta, yaitu varian paling basicnya. Dan harganya berapa sih Mas Andi? Kenapa Mas Andi merekomendasikan si Zeta ini? Harganya untuk Zeta manual itu di angka 220-an teman-teman. Pokoknya di bawah 230 juta. Kalau 230 juta itu teman-teman compare ke merek kompetitor, itu tuh dapatnya masih LCGC gitu kan, yang walaupun katanya udah tipe paling tinggi, tapi tentu saja dia LCGC ya, low car green car gitu, apa itu ya pokoknya itulah. Pokoknya LCGC itu ya teman-teman bisa coba langsung, karena gini, di dekat Sandi nih, di Ciputat ini tuh banyak dealer kompetitor. Ada sekitar 5 brand yang ada di Ciputat ini. Teman-teman bisa keliling dengan budget 230 juta cash ya. Apa sih yang teman-teman bisa dapat di brand lain gitu? Kalau bandingin dengan XL7 Zeta ini pasti rasanya jauh banget. Karena itu udah mantep banget ya, XL7 gitu. Tapi dengan harga yang setara dengan LCGC. Selain XL7 ya, yang tadi Sandi rekomendasikan untuk banyak customer Sandi, saudaranya itu ada di sebelah sini, itu adalah R3. R3 ini saudara tuanya XL7 ya. Jadi sebelum ada XL7 itu R3 sudah lebih dulu, bahkan dari tahun 2012 R3 itu udah ada generasi pertamanya ya. Kalau yang ini adalah generasi kedua dari R3. Baru kemudian di tahun-tahun 2018 disusul kedatangan XL7, di mana mobil penumpang mobil keluarga dengan ground clearance yang lebih tinggi dan tambah dengan roof rail ya pastinya, itu untuk XL7.
Kalau R3 ya minusnya itu tadi, ground clearance-nya lebih rendah dan nggak ada roof rail. Nah itu sedikit perbedaan gampangnya ya. Maksudnya buat teman-teman ingat, lebih gampangnya bedanya di situ aja sebenarnya. Karena kalau untuk kelegaan kabin, kapasitas bagasi, kehematan bahan bakar bisa dipastikan sama. Karena basisnya kedua mobil ini tuh sama, dengan sasis yang sama, dengan mesin yang sama. Jadi sama-sama aja. Lalu kenapa kemarin di video sebelumnya Mas Andi itu lebih merekomendasikan XL7 Zeta yang ini nih, dua ini Zeta, dibanding dengan R3 GL. Ini R3 juga, R3 varian terendah. Karena selisih harganya itu cuma 4 juta di antara tipe ini ya. R3 lebih murah 4 juta dibanding dengan XL7 yang sama-sama tipe basic, tanpa hybrid dan tanpa keyless entry. Nah itu bedanya cuma 4 juta, tapi teman-teman dapat beberapa hal yang kemarin saya udah sebutin di video sebelumnya. Sebelum inilah teman-teman bisa cek di channel YouTube Sandi perbedaannya apa aja sih antara XL7 dan R3 gitu. Nah itu untuk tipe basicnya. Lalu untuk tipe menengah dan atasnya gimana Mas Sandi? Apakah lebih worth it R3 atau XL7 gitu? Nah kita ambil contoh aja untuk tipe menengah, yaitu ada R3 GX. Nah yang di sana yang brave kaki itu R3 GX, dia sudah hybrid dan smart keyless entry. Kemudian kalau di XL7 di sini ada XL7 Beta, sama, udah hybrid, udah keyless entry, dan hampir semuanya itu sama juga kelebihan dan kekurangannya antara Beta dengan GX. Tapi yang sedikit membedakan adalah baterai hybridnya. Si GX ini lebih kecil, dia pakai 6 ampere hour untuk baterai hybridnya si R3 GX. Beda dengan XL7 Beta tipe tengahnya, dia udah ada pakai baterai hybrid itu 10 ampere hour, jadi lebih besar sedikit. Beda lebih besar di angka 50% lah, lebih lah bahkan ya, 6 banding 10 gitu. Jadi itu pengaruhnya di mana Mas Andi? Yang jelas untuk efisiensi bahan bakar. Dengan baterai hybrid yang lebih besar, berarti si XL7 Hybrid ini bisa menggantikan atau menambah efisiensi mesinnya. Mesin bensinnya itu lebih hemat sedikit gitu. Dengan tambahan baterai 4 ampere hour lebih besar tadi ya. Itu kelebihan pertama dari XL7. Lalu kelebihan selanjutnya ya yang sama aja dengan si XL7 dan R3 kelas basic tadi ya. Kayak ground clearance, roof rail, itu ya kelebihannya di situ. Cuman bedanya lagi, ada kelebihan tambahan bahwa di XL7 Beta ini udah ada Twitter untuk kepentingan audio ya, udah ada Twitter, jadi nggak cuma speaker. Kalau di R3 itu belum ada Twitter, jadi di pintunya itu belum ada Twitter. Dan yang kedua belum ada kamera mundur. Nah itu bedanya. Kalau di Beta udah ada kamera mundur. Nah yang ini XL7 Beta udah ada kamera mundur, ada Twitter. Kalau di GX belum ada kamera mundur, belum ada Twitter. Makanya selisih harganya itu jadi lebih melebar lagi. Kalau tadi XL7 dan R3 tipe basic, yaitu GL dan Zeta itu selisihnya 4 juta. Untuk tipe menengahnya R3 GX dengan XL7 Beta itu selisihnya ada di angka 10 jutaan, bahkan 12 juta kalau salah ya. Di angka 12 juta lah katakanlah, 12 juta lebih mahal nih XL7. Makanya akhirnya R3 GX ini jadi varian R3 yang paling laris. Karena apa? Karena banyak yang customer itu, saya maunya yang lebih advance teknologinya, udah hybrid, udah keyless entry kan lebih keren tuh Mas, lebih cakep gitu ya. Jadi masuk mobil nggak usah ngeluarin kunci lagi, tinggal pencet-pencet, nggak usah nyolokin kunci ke belakang setir gitu kan. Ya udah akhirnya milih si GX aja yang lebih murah, 12 juta dibanding dengan XL7 Beta. Kemudian untuk varian tertingginya antara XL7 dengan R3 itu di mana Mas Andi berarti? Varian tertinggi dari XL7 ada yang di depan Sandi nih, yang warna ivory. Warna ivory ini adalah XL7 Alpha. Nah ini tuh selisihnya kalau dibanding dengan tipe tengahnya tadi di angka 10 juta dibanding dengan Beta ini ya. Itu di angka 10 juta dengan 3 perbedaan aksesoris. Yang pertama adalah talang air tuh atau door visor ya. Talang air tau lah ya, yang di masing-masing pintu itu talang air. Kemudian di belakang ada rear up spoiler. Itu perbedaan kedua. Dan perbedaan ketiga ada smart mirror, yaitu spion tengah si XL7 Alpha ini yang di tengah ini. Spion tengahnya bisa difungsikan sebagai dashcam karena ada kameranya, kamera depan belakang, dan bisa merekam sampai resolusi Full HD ya untuk kamera si dashcam itu. Nah itu tadi 3 item tadi itu selisih harganya antara Alpha dengan Beta yang putih ini itu di angka 10 juta rupiah. Jadi ini tuh tergantung kepentingan teman-teman. Maksudnya ada yang suka smart mirror tapi ada juga yang enggak masalahnya. Jadi kebanyakan akhirnya jatuhnya kayak Beta aja tipe tengah. Saya nggak terlalu butuh smart mirror Mas. Selisih 10 juta kan lumayan ya. 10 juta bisa buat yang lain maksudnya. Jadi 10 juta itu pun kalau teman-teman mau dikurangin smart mirror aja, maksudnya mau pasang
kamera memasang rear spoiler dan talang air itu di Beta kan juga bisa, dan budgetnya nggak lebih dari 3 juta pastinya. Jadi masih bisa saving money 7 juta lebih gitu. Kalau memang teman-teman nggak butuh yang namanya smart mirror atau nggak butuh warna two tone color seperti ivory dan putih kalau di Alfa ya. Nah, sebelah sana itu ada Alfa two tone color warna putih. Jadi bodinya putih, spion sampai ke atap itu hitam. Yang ini warna ivory sama. Two tone color itu berarti spion ke atap warnanya hitam gitu. Kalau di Beta dan Zeta yaitu tengah dan rendahnya itu memang hanya single tone aja dan ada 4 warna. Yaitu ada ya, putih, hitam, brave kaki, dan grey, abu-abu. Brave kaki itu yang kayak gini nih, brave kaki, warnanya yang agak unik, kayak coklat tapi kayak hijau gitu ya. Ini sebutnya apa teman-teman? Ya kalau di Suzuki itu namanya brave kaki. Untuk XL7 di tipe basic dan tengah itu ada. Untuk R3 juga sama, R3 itu yang itu, brave kaki juga tuh. Itu di tipe GX dan GL juga ada. Nah, lanjut ke R3 varian tertinggi. Tadi kan XL7 varian tertinggi ada Alfa. Nah, untuk R3 varian tertinggi itu ada nih 3 unit nih. 1, 2, 3. Ini tuh R3 varian tertinggi, yaitu adalah R3 Cruise. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari R3 Cruise ini adalah body kit, teman-teman. Jadi nih, teman-teman lihat dari low bumper belakangnya ya, lower bumper belakangnya ini tuh udah pakai body kit. Ini berbeda dengan ini XL7 R3 yang tipe menengah yaitu GX. Dia nggak punya body kit ya. Jadi body kit di bumper bawahnya itu dia polos kayak gini kalau yang GX. Tapi kalau yang Cruise dia udah ada body kit. Ini untuk belakangnya seperti ini. Kemudian untuk sampingnya juga ada. Sampingnya seperti ini nih. Oh, kalau yang warna hitam nggak terlalu kelihatan. Yang warna putih nih, Sandi kasih lihat. Sampingnya ada tapi masih kotor. Ya gitulah. Sandi agak melenceng dulu sebentar. Kalau unit-unit stok di dealer Sandi nih ya, kalau sebelum mau pengiriman itu masih kotor gini lah, kena debu-debu bekas hujan gitu ya, jadi masih nempel-nempel gitu. Tapi nanti pas mau delivery ke customer itu baru dicuci lagi, dipoles, jadi kayak bener-bener clean kayak mobil-mobil stok yang ada di display, yang ada di showroom depan ya itu. Kalau masih di parkiran stok ya kayak gini lah, apa adanya kayak gini. Nah, ini Sandi mau nunjukin untuk body kit depannya Cruise tuh kayak gimana sih, mantep banget yang pasti. Nih Sandi tunjukin tuh untuk bumper bawahnya ya, bumper lower bumper depannya tuh sekeren ini teman-teman. Sandi suka banget ini untuk R3 Cruise nih ya, karena body kit dari depan itu sporty banget dan keren abis gitu ya. Bagi ditambah dengan desain lampunya si R3 ini tuh emang R3 paling cakep ini, apalagi kalau dibanding dengan generasi pertamanya ya, beda banget. Ini udah menyipit dan dengan garis-garis nih, garis-garis headlampnya tuh udah ganteng banget. Makanya Sandi tuh pernah bikin video soal R3 Cruise yang warna two tone color nih, yang warna putih, spion ke atas warna hitam. Ini two tone color variannya ya teman-teman. Kalau yang hitam ini adalah single tone color. Sandi pasti merekomendasikan yang warna putih ini. Ini untuk selera desain tapi ya, karena kalau masalah warna itu kan masalah selera masing-masing. Sandi juga nggak bisa paksain teman-teman. Kalau emang nggak suka ya nggak suka aja gitu. Tapi kalau untuk Sandi, warna two tone color warna putih itu tuh udah sangat-sangat favorit. Nah, ini tuh ada selisih harganya juga ya. Sandi lupa infoin kalau selisih harga antara warna hitam single tone dengan warna two tone yang putih ini selisih harganya 2 juta rupiah. Jadi yang warna two tone ini lebih mahal 2 juta rupiah. Dan untuk R3 Cruise itu hanya ada dua warna ini, yaitu single tone hitam dan two tone warna putih. Jadi untuk Cruise varian tertingginya itu nggak ada warna grey kayak itu. Grey itu nggak ada, dan warna brave kaki kayak ini juga nggak ada, ini brave kaki. Jadi brave kaki dan grey hanya ada di R3 tengah dan bawah, yaitu GX dan GL gitu. Dan untuk informasi lebih banyaknya, kalau teman-teman bingung ya, Mas Sandi jelasinnya terlalu cepat atau saya kurang bisa nangkap dengan maksimal gitu ya, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, dan salah satunya ada di layar ya, di pojok kanan atas itu nomor Sandi. Ya, sepertinya itu tadi sedikit penjelasan Sandi ya tentang XL7 dan R3, yaitu Sandi udah sedikit breakdown tadi ya antar ketiga tipe basic, tengah, dan tipe tertingginya dari masing-masing R3 dan XL7. Jadi itu udah bisa jadi sedikit pertimbangan buat teman-teman akhirnya memilih mana, memilih R3 atau XL7 gitu ya. Tapi untuk konsultasi lebih lanjutnya langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga, telepon juga boleh. Sandi ready selama Sandi nggak tidur ya. Pasti Sandi balas atau pasti angkat gitu. Sandi nggak usah lebay yang ready sampai 27 jam, 28 jam gitu, nggak. Karena sehariannya hanya ada 24 jam ya. Dan yang pastinya Sandi juga butuh tidur minimal 6 jam sehari. Jadi Sandi ready berarti ya 24 kurangin 6, 18 jam saja ya teman-teman ya. Yaudah kalau gitu
Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah, untuk pembelian cash, Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia ya. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, maksudnya ada ekspedisi yang bisa kirim ke sana, atau mau diambil sendiri ke sini, ke Ciputat, bisa banget gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi dengan catatan hanya dengan KTP area plat B, A, T, dan F ya. Karena di luar plat B, A, T, dan F tadi nggak bisa proses, maaf gitu. Tapi kalau yang teman-teman mau belinya cash itu pasti bisa. Langsung aja konsultasi sama Sandi. Mas, saya nggak punya KTP Jabodetabek nih mas, gimana dong caranya gitu. Yang penting belinya cash, itu pasti ada solusinya gitu. Nah, untuk yang kredit gimana? Yang kredit Sandi pasti cover tadi area plat B, A, T, dan F, yaitu Jabodetabek, Serang, dan Karawang. Nah, untuk harga di plat AT dan F ya, di luar plat B, itu ada selisih harga untuk mobil-mobil Suzuki ini di angka 2 juta lebih mahal. Jadi selisih harganya itu 2 juta lebih mahal ya untuk plat AT dan F. Nah, itu aja. Dan Sandi mau ingetin juga, selamat jumpa nanti. Maksudnya sampai ketemu di IMS 2025 di bulan Februari ya. Antara tanggal 13 sampai tanggal 23 Februari. Itu nanti Sandi jaga di IMS G-Expo Kemayoran. Jadi buat teman-teman yang ada di area Jabodetabek mau main ke IMS, jangan lupa nanti kabarin Sandi ya. Kita ketemu di sana gitu. Yaudah kalau gitu Sandi pamit undur diri. Sandi ucapin dulu banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini. Udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video dari Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi langsung aja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.